Kita semua menyaksikan Pak Anies dalam 2 debat sangat agresif melakukan serangan ke Pak Prabowo dengan berbagai cara mulai dari kebohongan sampai fitnah. Pokoknya Pak Anies itu totalitas banget untuk menjatuhkan nama Pak Prabowo di depan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam debat itu ada banyak kebohongan dan fitnah dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Kita semua udah tahu itu. Tapi yang buat saya heran adalah mengapa Pak Anies bisa ya terpikir untuk menggunakan cara-cara kotor kayak gitu. Kalau Pak Anies dari awal sudah tahu bahwa Pak Prabowo seburuk yang selalu Pak Anies gambarkan, kenapa juga Pak Anies minta tolong dan dukungan ke orang yang hari ini Pak Anies selalu jatuhkan? Saya jadi berpikir, mungkin buat seorang Anies Baswedan, baik dan buruk itu hanya soal kepentingan aja. Kalau Pak Prabowo Menteri Pertahanan rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1/10 ya, kecil sekali loh itu Pak. Berkira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies itu kebohongan, itu fitnah, sumbernya tidak jelas, bohong dan sebagainya. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali ini pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Saya lupa bilang, walau terlambat, mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo ya, karena bantuan Bapak dan sumbangsi serta secara pribadi Bapak menggadaikan tanah ya untuk membantu Pak Anies jadi gubernur. Jadi sekali lagi terima kasih. Walau terlambat, nggak apa-apa, ucapkan terima kasih. Bisa dicek Pak Jokowi sendiri. Saya sudah menyampaikan Bapak Presiden, saya sebelum jadi menteri, saya berusaha, saya menguasai lahan hak guna usaha. Ya. Hak guna usaha. Kemarin juga salah-salah melulu itu. Bukan 343.000 hektar, bukan. Mendekati 500.000 hektar. Dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya. Padahal Pak Jokowi ada saya di istana 2,5 tahun yang lalu, saya sudah serahkan tanah itu kepada negara. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan, saya siap. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI prajurit kita selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan Bapak akan meningkatkan kesejahteraan, Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun, bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati
hormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Terima kasih. Cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Jadi tidak hanya omon. Kerjanya omon saja, nggak bisa. Tidak bisa. Kami melihat Indonesia ini luas. Jangan hanya membangun di satu lokasi. Karena itulah mengapa kita merencanakan mengupgrade lebih dari 40 kota di seluruh Indonesia. Di-upgrade kota-kota itu supaya tumbuh berkembang. Tapi kalau kita hanya membangun satu lokasi, dan satu lokasi itu bukan untuk kegiatan perekonomian, tapi untuk kegiatan pemerintahan. Kalau pemerintahan itu artinya yang bekerja di situ siapa? Pegawai pemerintah, bukan pabrik, bukan industri, betul tidak? Nah, jadi kami ingin anggaran kita yang terbatas itu dipakai untuk membiayai kebutuhan negeri daripada keinginan 1-2 orang. Kita nggak punya acara seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Matur nuwun, mana Mas Gibran? Matur nuwun, wali kota terpopuler di dunia. Lebih populer saat jadi wali kota dibanding bapaknya. Untuk membuka peluang, saya juga akan membuka program Creative Hub. Solo Technopark sekarang sudah kami revitalisasi. Di sana ada kantornya Garena. Kalau kalian suka main Free Fire, main Call of Duty, ini tempatnya di sana. Kita punya sekolah cyber security. Kita juga punya sekolah tas bawah air, juga gajinya mahal sekali. Lalu kita punya juga sekolah membuat game dari Acer. Semua brand-brand besar berkumpul di situ. Gojek, Tokopedia, Shopee, Acer. Di situ juga ada tempat futsal gratis, tempat basket gratis. Kalian mau bikin acara apapun kita gratiskan di situ. Mas Gibran yang dibilang anak ingusan, ya kan? Nggak ada apa-apanya, ya kan? Hanya karena anaknya Jokowi dihina, diejek, ya kan? Ternyata tampil dengan menurut saya, kalau saya guru yang harus kasih nilai, saya kasih nilai 9,9. Anak muda katanya kurang berpengalaman, tetapi waktu itu saya berpikir, kalau saya pilih orang yang sangat berpengalaman, ya, kalau pengalamannya baik. Kalau pengalamannya adalah pengalaman korupsi, bagaimana? Kalau pengalamannya selalu mengakal-akalin rakyatnya sendiri, bagaimana? Kalau pengalaman adalah justru menghamba, justru mengabdi kepada bangsa lain, bagaimana? Mendingan kita milih anak muda yang masih bisa kita bina, kita gembleng, apalagi dibantu digembleng oleh orang tuanya sendiri, saudara sekalian. Apalagi orang tuanya seorang pejuang merah putih, seorang yang membela rakyat Indonesia. Apa salahnya, saudara sekalian? Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk.
namanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Gus Muhaimin ini agak aneh ya, pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN? IKN hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat. Jadi jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua, ketika kota tua turun permukaan mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas, ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan? Saat bicara tentang ibu kota baru kita, banyak orang bilang ngapain keluarin 470 triliun buat IKN, mending dibagi-bagiin ke orang miskin. Itu pola pikir yang sempit, yang cuma mikirin solusi sementara. Kepadatan penduduk, populasi yang membludak, polusi yang semakin parah, itu semua jadi permasalahan yang harus dipikirkan solusi jangka panjangnya. Dan IKN adalah solusi tersebut. IKN dibangun untuk menyelesaikan permasalahan yang sekarang sekaligus mencegah permasalahan yang
mungkin akan datang di masa depan. Kesejahteraan masyarakat Indonesia harus menjadi prioritas utama. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak?
Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. IKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Gue dulu besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel.
Karena saya mengatakan kebenaran. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, BOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Militer harus kuat, militer harus kuat. Kalau militer kita lemah, maka negara kita akan ditindas. Negara yang militernya tidak kuat, maka semua kekayaan alamnya akan dirampas bangsa asing dan negara itu akan diduduki oleh bangsa asing. Lalu Prabowo juga mengandaikan dengan Gaza misalnya. Gaza lemah ditindas karena tidak punya militer yang kuat. Mari kita bedah juga. Jerman kalah perang 2 kali dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Jerman memiliki tentara paling kuat di Eropa, tapi mengapa mereka kalah? Pada Perang Dunia Pertama, Jerman memiliki tentara yang kuat tapi tidak sanggup membuat peluru yang menjadi penentu dari kekuatan militer suatu negara. Ini adalah bukti bahwa militer yang kuat bukan ukuran kekuatan suatu negara. Lalu mengapa negara-negara yang tidak punya militer, kekuatan militer itu bisa tetap menjadi negara berdaulat? Karena kedaulatan suatu negara, kekuatan suatu negara berada di dalam jalur-jalur diplomasi internasional. Semua pernyataan Prabowo ini tidak berdasar kalau kemudian kita bisa melihat literatur yang sebenarnya gampang kita cari di dalam dunia maya kita. Oleh karena itu, saya dengan ini menyatakan bahwa Prabowo hanya ingin mengeluarkan unek-uneknya yang sangat militeristik. Jadi penentu dari trajektori keamanan suatu negara itu jauh lebih penting sebenarnya. Tapi bukan berarti kalau tidak punya tentara, dia akan menjadi aman. Maka premis yang dilakukan oleh Prabowo bahwa militer harus kuat, itu sebenarnya terbantahkan bahwa militer harus kuat adalah penentu dari kekuatan suatu negara. Mari kita bedah secara keilmuan. 1, tidak semua negara memiliki kekuatan militer. Contoh, Jamaika, Andorra, termasuk juga negara-negara di Kepulauan Pasifik seperti Palau, Nauru dan sebagainya. Mereka tetap menjadi negara berdaulat. Mereka tidak punya tentara. Bahkan Jamaika juga tidak punya. Panama juga tidak punya. Ini semua negara berdaulat. Negaranya aman-aman saja. Tapi mereka juga punya satu kesatuan polisi yang sanggup menjaga keamanan bangsa mereka. Mengapa Gaza kemudian ditindas oleh Israel? Karena tidak punya jalur diplomasi dan lobby internasional yang kuat. Jamaika, Costa Rica, Andorra, Vatikan dan sebagainya memiliki jalur diplomasi yang kuat. Jerman memiliki tentara yang kuat, tapi mereka ternyata tidak sanggup memberikan logistik yang kuat terhadap tentaranya. Artinya militer sekali lagi bukanlah penentu dari kekuatan suatu negara. Oleh karena itu, kita semua seharusnya sadar bahwa negara ini harus tetap menjunjung tinggi supremasi sipil, tetap menjunjung tinggi demokrasi yang memberikan kekuasaan kepada civil supremacy. Prabowo sejak dulu ingin membuat struktur junta militer di dalam negara kita kalau dia berkuasa. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan kepada anggota kepolisian bahwa kekuatan suatu negara bukan hanya di dalam kekuatan militer saja.
tapi juga berada di tangan pemolisian yang sangat kuat, pemolisian demokratis, dan juga pemolisian komunitas. Yang terakhir, ada komentar dari Pak Jokowi hari ini yang menyatakan bahwa debat tidak boleh menyerang personal, yang boleh diserang hanya kebijakan, harus substansi. Saya ingatkan sekali lagi, seorang yang mencela-mencela memang tidak punya daya ingat yang kuat. Makanya Pak Jokowi kalau memang ternyata terpukul oleh jagoannya tadi malam yang keok, anjlok, janganlah membuat komentar yang justru sebenarnya menghunjam dadanya sendiri. Pak Jokowi pernah menyerang personal Pak Prabowo dalam debat Pilpres 2019. Debat Pilpres tahun 2019, Pak Jokowi justru menyerang secara personal kepada Prabowo ketika dia mengungkit-ungkit soal kepemilikan tanah 220.000 hektar di Kalimantan Timur dan menguasai 120.000 hektar di Aceh Selatan. Nah, ini juga diungkap oleh Pak Jokowi dalam debat Pilpres 2019. Apakah itu kebijakan? Bukan, itu personal. Saya mau nanya, coba sebutkan, apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dilakukan sesuai dengan janjinya? Saya yakin kalian tidak bisa menjawab ini. Tolong tuliskan satu saja kelebihan Anies Baswedan di kolom komentar. Jokowi takut legasinya dirusak Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Publik menyoroti sejumlah gerakan yang dilakukan oleh Joko Widodo alias Jokowi di Indonesia. Hal tersebut merupakan respon yang cukup wajar. Hal tersebut karena adanya ketakutan dalam Jokowi. Presiden menurutnya di tengah kelimpungan dengan adanya kemungkinan bahwa kemenangan yang diraih oleh Anies Baswedan. Hal tersebut dapat berujung pada hancurnya sejumlah program dari Jokowi. Hal tersebut jelas terjadi karena penerus kekuasaan kepala negara bukan dari kelompok Pak Jokowi. Lihat saja misalnya di Jakarta. Anies menghancurkan semuanya. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Di tahun 2024, Anies Baswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017. Kelakuan-kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama. Pola yang lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum. Curangan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya, di mana dia mengganti namanya menjadi head start untuk membingungkan publik. Atau kecurangan Anies Baswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana. Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi? Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkominfo dari Partai Nasdem? Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate adalah sebesar 8 triliun rupiah. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar atau tidak sadar, pola Anies Baswedan ini sudah basi. Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain dalam berkampanye sehingga memainkan strategi play victim. Memang basi sih strategi ini, tapi sangat terbukti ampuh, apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama. Tampaknya sih sulit menjual isu agama karena ketiga bakal calon mempunyai agama yang sama. Ataukah mereka akan bikin heboh lagi dengan menyebarkan hoax bahwa Ganjar akan diisukan sebagai seorang yang beragama kafir? Atau mungkin mereka akan membuat hoax bahwa Ganjar adalah anak PKI, ataukah Ganjar Pranowo adalah keturunan non-muslim? Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan.
Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden, berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.